Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya Averina Harseno Subianto, NPM 220711757. Saya Anissa Melian Salsabila Sumirat, NPM 2207117772. Saya Nathaniel Ignacio Wibowo dengan NPM 2207111710. Kami akan mempresentasikan hasil dari proyek perkembangan kami mengenai pariwisata, yaitu tempat wisata Taman Pintar Yogyakarta. Taman Pintar Yogyakarta adalah wahana wisata yang terdapat di pusat kota Yogyakarta. Taman ini memadukan tempat wisata rekreasi maupun edukasi dalam satu lokasi. Tepatnya, taman wisata itu ada di Jalan Panembahan Senopati nomor 1-3, Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Next. Dari yang kami cari, informasi dari web research, ini ada Taman Pintar itu mempunyai beberapa gedung dan atraksi. Untuk masuk gedung oval dan gedung kotak, itu harga tiketnya itu 20.000 untuk dewasa dan 12.000 untuk anak. Untuk masuk planetarium, PAUD, lalu lintas, wahana bahari, dan lain-lain, semuanya itu juga akan perlu membeli tiket lagi. Next. Tujuan wisata. Tujuan wisata dari Taman Pintar adalah pertama, menyediakan sarana pembelajaran sains bagi siswa yang mendukung kurikulum pendidikan. Jadi guru-guru tidak hanya memberikan teori di kelas, tapi dengan bantuan Taman Pintar ini juga bisa menunjukkan prakteknya secara langsung. Kedua, memotivasi anak dan generasi muda untuk mencintai sains. Ketiga, membantu guru dalam mengembangkan pengajaran di bidang sains. Keempat, memberi alternatif wisata sains. Kelima, menjadi tempat wisata. Next. Ini yang di dalam sini kami tunjukkan denah Taman Pintar. Di Taman Pintar itu ada beberapa atraksi. Yang pertama itu Gedung Oval. Gedung Oval itu berisi atraksi-atraksi seperti yang zona geografi dan lain-lain, berisi tentang yang science, biologi, kimia, fisika, dan ada virtual reality, sejarah, dan lain-lain. Gedung kotak juga sama, dan kemudian selanjutnya planetarium. Planetarium itu isinya adalah mengenai astronomi atau yang hal-hal yang diangkat luar angkasa. Kemudian ada kampung kerajinan. Kampung kerajinan itu ada 3 bagian, yaitu tempat bagian bikin gerabah, bikin kaos, dan satu lagi, bikin batik. Kemudian ada zona perpustakaan yang gratis untuk dimasuki. Ada science theater yang hanya dibuka untuk event tertentu. Gedung PAUD untuk anak-anak bermain, playground untuk anak-anak bermain, wahana bahari, dan zona pengolahan sampah. Kemudian ada zona lalu lintas dan ada food court juga. Next. Lian. Oke. Selanjutnya ada masalah menurut review di Google. Yang pertama itu alat peraga rusak. Udah gitu ada parkir yang mahal dan tidak teratur. Kemudian sifat pegawai yang kurang sopan, administrasi yang kurang baik, sama peraturan yang tidak jelas seperti pengunjung tidak diberitahu jam tutup, sehingga pengunjung hanya dapat masuk sebentar atau diusir pelan-pelan oleh petugas. Itu semua kita dapetin dari review di Google beberapa akhir-akhir ini, paling lama itu sebulan yang lalu. Next.
Nah, ini masalah yang ditemukan dari survei. Karena review di Google tadi banyak yang ada yang bad, jadi kita survei ke sana. Memang banyak yang rusak, beberapa yang rusak juga nggak diperbaiki. Kemudian bagian atraksi yang tutup dan tidak layak. Kemudian ada harga tiket dan parkir. Pas kita survei di sana, harga tiket sama parkir itu di atas rata-rata yang kayak biasa. Biasanya motor itu 2.000 atau 3.000, mobil itu 5.000 atau 6.000. Di sana motor hampir 5.000 dan mobil hampir nyentuh angka 10.000. Kemudian administrasi pembelian tiket. Di sana administrasi pembelian tiketnya lumayan ribet. Udah gitu pegawainya juga tidak mencukupi untuk kalau kita mau nanya tentang apa-apa, jadi juga susah. Next. Nah, masalah lain yang ditemukan di Taman Pintar itu kondisi ruangan yang panas, walaupun sudah memakai AC. Kemudian ada harga parkir mobil yang cukup mahal dibandingkan dengan biasanya. Kurangnya penjelasan tentang penggunaan alat-alat yang ada, dan juga sedikitnya jumlah pegawai. Next. Nah, ini adalah foto-foto gedung yang kurang terawat sama beberapa alat bermain rusak yang kami dapatkan dari survei Taman Pintar. Bisa dilihat di sini ada beberapa lantai yang udah nggak udah dibetulin tapi cuma ditambal doang. Kemudian ada di zona Taman Bahari, itu alatnya udah nggak layak lagi ya buat dipakai. Next. Oke, selanjutnya kemarin saat kami melakukan survei, kami melakukan yang namanya wawancara dengan pengunjung. Dari wawancara ini kami mendapatkan beberapa masalah yang mereka rasakan dan juga beberapa hal yang menurut mereka harus diperbaiki. Jadi untuk yang pertama, kemarin saat kami wawancara, mereka mengatakan bahwa beberapa alat yang rusak, gedung yang sudah cukup tidak terawat, dan banyak sekali permainan-permainan atau alat-alat yang tidak bisa digunakan. Lalu, target inovasi kami adalah, yang pertama ada edukasi. Di edukasi ini, kami mengharapkan bahwa Taman Pintar ini akan menjadi tempat yang bisa dikunjungi oleh masyarakat untuk belajar mengenai sains, teknologi, dan banyak hal lagi, dan mempermudah para murid mengenai sains yang mereka diajarkan di sekolah. Yang kedua, ada rekreasi. Di sini kami berharap Taman Pintar dapat menjadi tempat rekreasi yang dikunjungi oleh banyak masyarakat luar. Yang ketiga, ada keamanan. Di Taman Pintar ini, kami akan memasang banyak CCTV dan beberapa penjaga yang ada. Untuk solusi, yang pertama, yaitu perbaikan dan pembaruan mesin-mesin yang sudah rusak. Dikarenakan banyaknya mesin yang tidak bisa digunakan dan juga tidak banyak yang digunakan, kami akan melakukan perbaikan untuk mesin-mesin itu. Yang kedua, ada renovasi gedung yang rusak. Di sini kami berharap akan gedung-gedung yang rusak itu akan kami perbaiki dan membuatnya lebih bagus dan lebih nyaman untuk para pengunjung datang, agar mereka tidak merasa terganggu dengan hal tersebut. Yang ketiga, ada memasang AC lebih banyak. Karena masalah yang tadi ada tempat yang cukup panas, kami akan memasang AC lagi agar pengunjung tidak merasa kepanasan dan lebih nyaman untuk belajar dan berwisata di tempat tersebut. Inovasi baru yang akan kami kembangkan adalah yang pertama ada smart parking. Di sini kami akan menggunakan smart parking untuk menjadi tempat parkir lebih nyaman dan tidak ada yang namanya memahalkan harga parkir di situ. Jadi kami akan smart parking juga akan mengetahui lokasi-lokasi tempat parkir yang kosong yang dapat membantu para pengunjung yang akan datang. Yang kedua, ada otomasi sebagai pengganti pegawai. Di sini kami akan menggunakan semacam alat-alat
yang akan menggantikan pegawai agar saat pembelian tiket dan mereka masuk ke suatu wahana akan lebih mudah. Tanpa bantuan dari pegawai, mereka bisa melakukannya. Yang ketiga, ada barcode. Di sini fungsi barcode untuk melihat instruksi cara penggunaan alat-alat yang ada, agar pengunjung dapat menggunakan alat dengan mudah dan tidak bingung bagaimana cara penggunaan alat tersebut. Yang keempat, ada pengembangan bagian IT atau teknologi. Di sini, kami berkeinginan untuk membuat satu gedung baru yang berisi tentang edukasi, tentang teknologi-teknologi yang ada. Yang kelima, ada virtual reality untuk planetarium. Jadi di Taman Pintar ini sudah ada planetarium. Nah, kami menggunakan teknologi bernama VR untuk membuat suasana yang baru, edukasi baru untuk para pengunjung rasakan. Yang keenam, kami akan menambahkan CCTV juga agar bisa memantau para pengunjung lebih baik. Ini sumber-sumber yang kami dapatkan. Terima kasih. Sekian dari kami, terima kasih karena sudah memperhatikan.